Shalom. Mari kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah bosan untuk mencari Tuhan dan mendekat kepadanya. Sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di hadapan Engkau. Sore hari ini kembali kami datang ya Tuhan untuk mencari wajah-Mu, mencari hadirat-Mu. Sungguh hati kami rindu akan Engkau ya Tuhan. Kami ingin bertemu Engkau secara pribadi ya Bapa. Mari Engkau tolonglah setiap umat-Mu ya Tuhan. Ada dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan hadir untuk melawat mereka ya Tuhan, yang mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Sebentar kami akan memuji menyembah Engkau. Kami juga akan mendengarkan isi hati-Mu lewat hamba-Mu Tuhan. Mari Engkau berbicara lewat hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu itu akan menguatkan setiap kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di hadapan Engkau. Dalam nama Yesus kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na na na. Semua yang letih lesu, semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah padanya, mendekat kasih-Nya ya ya ya. Dia memberi kelegaan, memberi kemenangan, dan jiwaku pun akan senang, merasa senang. Senanglah hatiku saat Kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senanglah hatiku saat Kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu selamanya. Na 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 na. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah padanya, mendekat kasih-Nya ya ya ya. Dia memberi kelegaan, memberi kemenangan, dan jiwaku pun akan tenang, merasa senang, senang. Senanglah hatiku saat Kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senanglah hatiku saat Kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu selamanya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na na na. Mari semua yang letih lesu muji Tuhan. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah padanya, mendekat kasih-Nya ya ya ya. Dia memberi kelegaan, memberi kemenangan, amin. Dan jiwaku akan tenang, merasa senang. Senanglah hatiku saat Kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senanglah hatiku saat Kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senanglah hatiku saat Kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu.
sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu selamanya. Sukacitaku penuh, sukacitaku penuh, sukacitaku penuh selamanya. Amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, hanya kepadamu hati kami percaya Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Amin Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Oh, ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang luar biasa. Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Haleluya. Dia Allah sumber kekuatan kita. Amin. Haleluya.
hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap samanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Amin. Mari katakan, hanya Kau milikku di surga. Sungguh tiada yang kami ingini Tuhan, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap samanya. Hey, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Oh yeah. Tak ku andalkan kekuatanku, amin. Namun yang pasti Kau tetap selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber. Haleluya. Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Engkaulah sumber kekuatan hati kami ya Tuhan. Sungguh tiada yang kami ingini Bapa selain Engkau Bapa. Haleluya, haleluya. Jesus. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku.
tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber, amin, haleluya, hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari sembah Tuhan, mari agungkan Dia. Haleluya. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah perisai kami Tuhan, tempat perlindungan kami, gunung batu keselamatan, tempat persembunyian yang aman, kota bentengku. Haleluya. Kami percaya hanya kepadamu, oh Tuhan. Haleluya. Jesus, ini hati kami Tuhan, kami bawa kepadamu. Sebab kami percaya pertolongan datang dari tempat maha tinggi. Ya Allahku, Engkau kekuatan, Engkaulah perisai kami, oh Tuhan. Engkaulah sumber
kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari katakan dengan sungguh-sungguh, Dialah sumber kekuatan kita, Ya penolong yang sejati. Haleluya. Persembunyianku, Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau mendarah dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau mendarah dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Pada hambanya kami persilakan. Persembunyianku, Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau mendarat dan perisai di hidupku. Kau mendarat dan perisai di hidupku. Kau mendarat dan perisai di hidupku. Kami mempercayai apa yang kami nyanyikan. Engkaulah sumber kekuatan kami. Dan biarkan tiap-tiap kali kami datang menghampiri Engkau, ada kekuatan yang baru mengalir menjamah roh, jiwa dan tubuh kami. Supaya kami tetap bersemangat melayani Engkau. Supaya kami tetap bersuka cita dalam pelayanan. Dan kami boleh mengalami, tubuh kami mengalami jamahan yang baru daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau selalu ada. Tiap-tiap kali kami datang menghampiri Engkau. Kami memang tidak bisa melihat Engkau. Tetapi kami percaya kuasa-Mu itu nyata. Hadirat-Mu itu nyata, kasih-Mu itu nyata. Dan Engkau sanggup untuk menjamah kehidupan kami. Engkau sanggup menguatkan kehidupan kami. Engkau sanggup mengangkat kehidupan kami. Bahkan Engkau sanggup untuk menyembuhkan kami ya Bapa. Kami rindu saat-saat yang indah bersama-sama dengan Engkau. Kami boleh masuk dalam pengalaman-pengalaman pribadi dengan Engkau. Buktikanlah bahwa Engkau ada. Biarkan orang-orang yang menyembah Engkau akan melihat dan mengalami Engkau. Terima kasih ya Bapa, malam hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarkan firman menjadi pelita bagi langkah-langkah kehidupan kami. Tolong kami bukan hanya bisa mendengar. Tolong hamba-Mu bukan hanya bisa menyampaikan. Tapi biarkan kami menghidupi firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan ini demi satu nama yang ajaib. Nama Yesus kekasih kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari sebuah perikop di dalam
Kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-18. Ya, seringkali kita mengenal bahwa Allah itu mencintai kehidupan kita. Allah itu mengasihi kehidupan kita, Allah memberkati kehidupan kita. Tetapi kita mesti melihat ada sisi yang lain bahwa Allah itu juga bisa murka. Ya. Lihat ayat-ayat ini, sebab murka Allah nyata. Jadi murka Allah bukan hanya sebuah kata-kata, tetapi Allah itu juga bisa murka atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Jadi mari kita betul-betul sadar di dalam kehidupan bahwa Allah bukan hanya Allah yang mencintai atau memberkati, tetapi Allah adalah Allah yang bisa murka atas orang-orang yang berlaku fasik, orang-orang yang berlaku lalim, orang-orang yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Nah, dari perikop, tetapi begini ya, sebelum saudara punya pikiran yang aneh-aneh, di dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi lihat ya, Allah itu memang murka, tetapi sebetulnya Allah tidak memaksudkan demikian untuk kehidupan kita. Amin. Allah hanya rindu kita diselamatkan. Tetapi kita juga mesti belajar dari firman Tuhan untuk betul-betul berhati-hati dalam kehidupan supaya murka Allah tidak datang atas kehidupan kita. Amin. Nah, malam hari ini kalau kita membaca keseluruhan kitab Roma, ada paling kurang saya menemukan ada 4 hal di mana Allah itu murka kepada manusia. Apa yang membuat dia murka? Mari kita lihat satu persatu ya saudara. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi gelap. Ini yang pertama ya saudara. Allah itu murka untuk orang-orang yang sekalipun mereka mengenal Allah, tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Yang kedua, Roma pasal yang pertama ayat yang ke-23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 dan binatang-binatang yang menjalar. Nah, saya ingin kita malam hari ini lebih fokus kepada bagian ayat ini. Mereka menggantikan kemuliaan Allah. Terjemahan yang lain itu dikatakan mereka menukar kemuliaan Allah. Nah, saya mau jelaskan sedikit apa itu kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah adalah sebuah lingkungan atau sebuah kehidupan di mana manusia pertama itu hidup. Kemuliaan Allah atau hadirat Allah adalah sebuah lingkungan atau sebuah tempat di mana Allah hadir dengan nyata di situ. Nah, kalau kita tahu ya saudara, di mana ini? Dunia jasmani kita, ini atmosfernya namanya udara. Nah, di dalam kan kita sadar ya bahwa selain ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Itu dunia rohani dan atmosfer rohani itu namanya kemuliaan Allah. Nah, sebetulnya di dalam kemuliaan Allah itu sebuah tempat yang luar biasa indah di mana Allah hadir menyatakan kasih dan kuasanya. Tetapi saya lihat ya, manusia
ketika mereka ada di dalam kemuliaan Allah, mereka masih merasa kemuliaan Allah bukanlah yang utama. Waktu digoda oleh iblis, dia bilang, kamu pasti lebih bahagia kalau kamu makan buah itu. Wah, itu dilarang. Oh, salah, itu tidak dilarang. Justru waktu kamu makan, kamu akan terbuka matamu dan lain sebagainya. Akhirnya saya lihat ya, kan manusia ini disediakan kemuliaan Allah supaya mereka bahagia. Supaya di dalamnya mereka mengalami kuasa dan kasih Allah. Dan sekali lagi ya, di dalam kemuliaan Allah seandainya kita tidak jatuh dalam dosa, tidak pernah manusia bisa sakit, tidak bisa manusia mati. Itu tidak ada itu. Karena dalam kemuliaan Allah ada kesembuhan, ada kesehatan. Tetapi coba ya, akhirnya manusia kehilangan apa yang Allah berikan. Yang namanya kemuliaan Allah. Mereka tukar dengan itu tadi ya, dengan kebodohan, dengan dusta iblis itu. Nah, Yesus datang itu bukan hanya untuk menebus kehidupan kita, tetapi untuk mengembalikan kemuliaan itu. Coba kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Lihat ya, yang Allah rindu berikan kepada saudara bukan hanya berkat, bukan hanya kesembuhan, tapi perhatikan ayat ini. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Jadi Yesus berkata, dia berikan kemuliaannya kembali kepada kehidupan saudara dan saya. Ini sebuah pemberian yang luar biasa indah. Amin. Ini lebih daripada emas, ini lebih daripada kekayaan. Karena kemuliaan Allah adalah kehadiran Allah sendiri yang penuh kuasa dan penuh kasih. Dan di dalam kemuliaan Allah tersedia semua yang kita butuhkan. Kalau saya mau bersaksi mengenai kemuliaan Allah lewat buku yang saya baca. Ketika kemuliaan Allah dinyatakan tidak ada satu sakit penyakit pun yang tidak bisa disembuhkan. Semuanya mengalami kesembuhan. Orang yang tidak punya ginjal akhirnya ginjalnya bisa ada. Orang yang tidak punya mata akhirnya matanya bisa ada. Semua di dalam kemuliaan Allah, Allah bisa lakukan. Saya baca ada seorang anak yang dari kecil nawakal sekali, seks bebas, narkoba, hidupnya rusak. Tetapi ketika kemuliaan Allah dinyatakan, akhirnya Tuhan ubahkan kehidupannya. Dia akhirnya melayani orang-orang yang terbuang dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupannya. Jadi saya mau katakan sekali lagi, kemuliaan Allah itu lebih daripada segala-galanya. Nah, saya mau lihat ya, sebuah ayat di dalam kitab Roma pasal yang pertama, tadi yang ayat yang ke-23. Bagaimana kita bisa kehilangan kemuliaan Allah? Begini ya, saudara tentu ingat ketika bangsa Israel berperang. Ketika mereka berperang mereka kalah, mati 4.000. Ya. Kemudian mereka pikir kok bisa kalah ya. Mereka ambil tabut Allah dan kemudian mereka menyanyi dengan sorak-sorai yang luar biasa. Dan sudah tahu, dengan pujian penyembahan tadi mati berapa? 4.000. Sekarang mati 30.000. Jadi begini ya, kehadiran Allah atau kemuliaan Allah itu bukan hanya diundang lewat hal-hal yang secara fisik. Kehadiran Allah itu diundang lewat hati yang rindu Dia dan menyembah Dia. Ada seorang yang berkata begini, betul Allah itu ada di mana-mana, betul. Tetapi Allah tidak menyatakan dirinya di mana-mana. Artinya Allah akan menyatakan dirinya ketika kita menyembah Dia. Ketika kita merindukan Dia, ketika kita menyanjung Dia, maka Dia akan menyatakan dirinya. Maka tidak heran Alkitab banyak mencatat
Ada orang yang menyembah Tuhan, anaknya disembuhkan. Ada orang yang menyembah Tuhan, matanya dicelikan. Ada orang kusta yang menyembah Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Karena tiap kali orang menyembah, kuasa Tuhan dinyatakan. Allah di mana-mana, tetapi Allah akan menyatakan dirinya hanya kepada orang-orang yang mau menghormati dan menyembah Dia. Oleh sebab itu saya rindu di dalam acara Worship at Home, kita pakai saat-saat ini menyembah dengan sungguh-sungguh. Karena orang yang menyembah akan mengalami kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Nah, kita kembali tadi ya. Kemuliaan Allah adalah sebuah tempat di mana Tuhan ada. Tanpa kemuliaan Tuhan, kita tidak bisa hidup. Karena tadi saya sudah bilang ya. Itu tadi yang saya cerita ya. Orang Israel berperang, mereka serius loh perangnya. Mati 30.000. Dan ayat-ayat itu diakhiri dengan kata Ikabod. Telah hilang kemuliaan Tuhan. Mari kita lihat ya ayatnya. Di dalam 1 Samuel 4 ayat yang ke-21. Ia menamai anak itu katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel. Karena tabut Allah sudah dirampas karena mertuanya. Jadi saya mau katakan ya saudara. Saudara bisa tidak punya uang. Engkau bisa kehilangan apapun di dalam dunia ini. Tetapi tidak ada sebuah kehilangan yang lebih besar selain kehilangan hadirat Allah di dalam kehidupan kita atau kemuliaan Allah. Karena tragedi yang paling besar di dalam kehidupan kita bukan kematian. Tetapi tragedi yang paling besar bagi orang percaya, kehilangan hadirat Tuhan. Karena apa? Kalaupun kita bisa menyembah Tuhan seperti orang-orang ini masih menyembah Tuhan. Tapi sudah kehilangan hadirat Tuhan. Mari kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang pertama. Coba lihat. Ini yang saya mau katakan. Mari kita mesti kembali membangun kehidupan kita. Kalau kita sadar Allah memberikan kemuliaannya, mari kita sembah Dia sungguh-sungguh. Hormati Dia sungguh-sungguh. Lihat ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Coba lihat ya. Ini jemaat yang melayani. Karena dikatakan aku tahu segala pekerjaanmu. Tetapi sekali lagi ya. Pelayanan yang kita lakukan belum bisa mengidentifikasi bahwa kita hidup. Halo? Dengar sekali lagi. Tidak enak ya kelihatannya ya. Jangan sudah pikir kalau kita masih melayani, wah itu berarti ini Kristen hidup. Tidak, karena ini ada. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Saya mau tanya, kenapa kok dibilang jemaat di Sardis ini mati? Apa saudara? Apa menurut saudara kira-kira? Tadi saya sudah katakan ya, udara adalah atmosfer bagi dunia ini. Tetapi kemuliaan Allah adalah atmosfer rohani yang perlu kita hirup tiap-tiap hari. Oleh sebab itu ya saudara, mari kita bersama-sama. Tidak ada pemberian yang lebih besar dari Allah selain kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Dan tadi ya kembali kepada kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-23. Inilah cara kita kehilangan kemuliaan Allah. Yaitu kita menggantikan kemuliaan Allah dengan sesuatu yang lebih rendah. Semua dosa itu datang karena kita tidak menempatkan kemuliaan Allah di tempat yang paling tinggi di dalam kehidupan kita. Itulah intisari dosa. Jadi saya ulang lagi ya saudara. Kalau engkau belum menganggap kemuliaan Allah sesuatu yang tinggi, sesuatu yang prioritas di dalam kehidupanmu, engkau sebetulnya adalah orang Kristen tapi mati. Karena kita tadi lihat ya, Wahyu pasal yang ketiga ayat yang pertama, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Jadi sebetulnya Israel kalau mau mengidentifikasi ya, misalnya di dalam gereja ini ada 300 orang gitu. Saya tidak tahu mayat hidupnya berapa.
mayat hidup itu kan dia mati tapi hidup. Masih bernapas, tapi rohnya itu mati. Kenapa rohnya mati? Karena tidak hidup dalam kemuliaan Allah. Karena kemuliaan Allah adalah tempat manusia itu hidup. Kenapa tidak tinggal dalam kemuliaan Allah? Dia tidak menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan itu artinya menempatkan Tuhan di tempat yang paling tinggi dalam kehidupannya. Dia tukar kemuliaan Allah dengan hal-hal yang lain. Mari hari-hari ini ya saudara kembali. Di dalam Alkitab paling tidak tercatat ada 2 orang yang menganggap kemuliaan Allah itu segalanya. Kalau saya lihat seorang bernama Musa, permintaannya hanya satu kepada Tuhan. Dia berkata begini dalam Keluaran 33 ayat yang ke-18. Tuhan, tunjukkanlah kemuliaan-Mu kepadaku. Bagi dia, kemuliaan Tuhan itu segala-galanya. Keluaran 33 ayat yang ke-18. Yang dia kepengen lihat kemuliaan Allah. Saya tidak tahu orang-orang percaya ikut Tuhan yang kepengen lihat apa? Berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Saya mau katakan ya, kalau yang engkau kejar adalah kemuliaan Allah, maka mujizat dan tanda-tanda akan menyertai engkau. Karena Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah. Apa kerajaan Allah? Kerajaan Allah, kemuliaan Allah adalah sesuatu yang sama. Apakah itu prioritas di dalam kehidupanmu? Apakah kita ini masih hidup ngurusi masalah? Dari satu masalah diselesaikan satu masalah. Kemudian masalah. Kalau hidupan kita fokusnya masalah. Sampai mati kita tidak akan selesai dengan satu masalah. Tetapi kalau fokusmu kemuliaan Tuhan. Maka dalam kemuliaan Tuhan semua masalahmu ada jawabannya. Sakit penyakitmu ada jawabannya dalam kemuliaan Tuhan. Dalam kemuliaan Tuhan adalah sebuah tempat di mana engkau mengalami sukacita ilahi mengalir di dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu jangan salah ya saudara. Biarkan malam hari ini sama-sama kembali. Biarkan yang kita lebih rindu dalam kehidupan kita kemuliaan Allah. Bukan uang, bukan apapun. Kemuliaan Allah. Kehadiran Allah itu penting di dalam kehidupan kita. Dan begini ya saudara. Kehadiran Allah atau kemuliaan Allah itu bukan sebuah pelajaran atau konsep teologi. Itu sebuah kenyataan yang bisa dialami setiap hari di dalam kehidupan kita. Saya mau ada sebuah kisah ya saudara. Dari seorang calon dokter. Ada seorang anak namanya David. Dia adalah seorang anak dari seorang dokter namanya Koradin. Dia sekolah dapat beasiswa di sekolah kedokteran. Tetapi satu saat ya saudara, dia terlibat narkoba. Sehingga beasiswa semua cita-citanya runtuh karena narkoba. Nah, anak ini kemudian dibawa datang untuk konseling dengan Maldonado. Pendeta namanya Maldonado. Nah, ketika dibawa datang belum sampai ke gereja atau kantor gereja, itu kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan menjamah keluarga ini. Jadi mereka di tempat parkir itu ayah, ibu sama anak. Hadirat Allah turun, saling nangis-nangis ya. Jadi anaknya minta ampun kepada bapaknya, anaknya minta ampun kepada mamanya, mamanya juga minta maaf kepada anaknya. Jadi belum terjadi apa-apa ketika kemuliaan Tuhan itu turun ya saudara. Kurang lebih 30 menit itu mereka saling memaafkan. Mungkin awalnya saling menyalahkan. Konse, kok iso kena narkoba, mungkin begitu ya saudara. Tapi ketika hadirat Tuhan itu membuat keluarga ini manis. Begitu saling memaafkan. Dan yang luar biasa ya saudara, akhirnya hadirat Tuhan itu mengubahkan David ya saudara. Dia bukan hanya menjadi pecandu narkoba, tapi akhirnya dia menjadi pendeta untuk orang-orang yang kecanduan narkoba. Halo? Saya juga kepingin nanti ada seperti Yabes jadi pendeta yang melayani orang-orang yang kecanduan game. Itu hebat ya kalau bisa begitu. Tidak ada amin ya? Amin ya. Amin yang semangat ya. Jadi ada banyak, sekali lagi ya saya mau katakan ya.
Bagaimana kita bisa kehilangan kemuliaan Tuhan kalau kita tukar dengan hal-hal yang lain yang kita anggap lebih penting daripada kemuliaan Allah. Tapi biarkan saudara yang mendengar malam hari ini menganggap bahwa tidak ada yang lebih penting dari kemuliaan Allah. Karena kemuliaan Allah adalah napas manusia rohani kita. Tanpa kemuliaan Allah kita pasti mati. Jadi saya ulang ya, kemuliaan Allah adalah sebuah lingkungan tempat di mana Tuhan menciptakan manusia pertama. Itu sama seperti ikan ya. Allah itu sebelum menciptakan binatang, tumbuhan, manusia, yang dia ciptakan dulu adalah lingkungannya. Coba kalau saudara lihat ya. Sebelum dia menciptakan ikan, kan dia pisahkan daratan dan lautan terlebih dahulu. Kemudian dia berkata kepada air, hendaklah berkeriapan ikan-ikan di laut. Begitu kan? Jadi dia perintahkan air untuk mulai. Nah, saya mau katakan sama waktu dia menciptakan tumbuhan, biarkan tanah menumbuhkan. Nah, saya mau tanya, seandainya lingkungan di mana makhluk-makhluk hidup itu diciptakan, ikan itu dipindahkan ke hotel bintang 5, apa yang terjadi dengan ikan ini? Hah? Mati. Dengan sendirinya, tidak perlu dibunuh ikan ini. Ikan ini akan mati kalau dia diangkat dari air, taruh di ranjang di hotel bintang 5. Sama seperti tumbuhan, cabut aja dia, taruh di mana akuarium, dia akan mati. Itu sama saudara. Kita ini kalau tidak tinggal dalam kemuliaan Tuhan, ngapain kita ini? Kita mati. Dan bagaimana kita tinggal dalam kemuliaan Tuhan? Yaitu dengan memberikan hati kita untuk menyembah dia. Taruh dia di tempat yang paling indah di dalam kehidupan kita. Sama seperti Musa. Musa ini luar biasa ya saudara. Saya percaya semua orang kepingin mengakhiri kehidupannya seperti Musa. Musa itu mati umur 120 tahun. Matanya tidak buram. Dan dia mati itu naik bukit masih kuat. Sudah bisa panjang umur tapi tidak bisa kuat kayak Musa. Musa ini luar biasa ya. Nah, tapi itu tidak terjadi begitu saja. Sudah tahu Musa itu pernah doa 40 hari 40 malam. Tidak tahu ya, kalau Yabes diajak jangan 40 hari 40 malam ya. Sehari semalam kira-kira oke atau enggak? Oke ya. Orang yang rindu kemuliaan Tuhan adalah orang yang haus lapar akan Tuhan. Ya saudara, biarkan malam hari ini sekali lagi Allah memberikan kemuliaannya. Dan biarkan saudara dan saya merindukan kemuliaannya lebih daripada apapun. Mari kita datang kepada Tuhan. Ada sebuah pujian yang berkata begini. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepada. Katakan lebih dari segalanya, ku ingin Engkau Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ingin Engkau Tuhan. Mas, perak dan permata tiada artinya. Yes, God.
bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepada. Mari sekali lagi katakan, lebih dari segalanya ku ingin kau Tuhan, lebih dari segalanya ku ingin kau Tuhan. Yes God, emas, perak dan permata tiada artinya. Yes God, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Yes Lord, jadikan ku hamba setia kepadamu. Bapa, malam hari ini kami kembali datang menghampiri Engkau. Bapa, biarkan kemuliaan-Mu adalah prioritas di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami tukar kemuliaan-Mu dengan apapun di dunia ini. Tidak ada yang lebih penting daripada kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami. Karena kami sadar kami bisa kaya, kami bisa diberkati, kami bisa sehat. Kami mungkin masih bisa melayani. Tetapi ketika kami kehilangan kemuliaan itu, ketika ikabot itu terjadi dalam kehidupan kami, maka sebetulnya kehidupan kami tidak ada apa-apanya. Bapa, malam hari ini Engkau yang berkata Engkau telah memberikan kemuliaan itu. Bapa, kami bersama-sama berseru, biarkan kami tinggal selalu dalam kemuliaan. Mari nyatakan kembali kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarkan mulai malam hari ini kami merindukan kemuliaan-Mu lebih daripada apapun. Kami terus membangun penyembahan kami sampai kami mengalami kemuliaan-Mu tiap-tiap hari dalam kehidupan kami. Mari ya Bapa, biarkan kehidupan kami ini dipenuhi kemuliaan-Mu. Jangan biarkan kami hanya terjebak dalam rutinitas agamawi. Jangan biarkan kami hanya terjebak di dalam pelayanan-pelayanan. Padahal hadirat-Mu sudah menjauh dari kehidupan kami. Tapi malam hari ini kami kembali membawa bencana kehidupan kami. Seperti Daud berkata, jangan ambil roh-Mu daripadaku. Jangan ambil roh-Mu, jangan ambil kemuliaan-Mu. Kasihani kami, berikanlah kami rahmat-Mu. Supaya kami boleh kembali tinggal dalam kemuliaan-Mu ya Bapa. Mari ya Bapa. Mari kami semua mengakui semua kesalahan kelemahan kami. Seringkali kami menukar dengan hal-hal yang lain. Tapi malam hari ini kami mau kembali kepada kemuliaan-Mu ya Bapa. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan, haleluya, ku berikan hatiku dan jiwaku. Katakan semuanya, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan
nyatakan jalanmu. Saudara, percayalah bahwa kemuliaan Tuhan itu lebih daripada apapun. Sakyus pernah mengalami di dalam kehidupannya saat Yesus hadir di dalam rumahnya. Dia malah serahkan semua uangnya untuk dibagi-bagikan, dihambur-hamburkan. Karena saya percaya kehadiran Tuhan lebih indah daripada kehadiran berkat. Kehadiran Tuhan itu lebih indah daripada uang yang ada di dalam kehidupan kita. Mari kita jangan hanya terfokus kepada berkat-berkat Tuhan. Kehadiran Tuhan lebih penting daripada kehadiran berkatnya. Tapi percayalah kalau fokusmu kemuliaan Tuhan, maka berkat hadirat Tuhan semuanya akan mengikuti perjalanan kehidupanmu. Mari hari-hari ini bangun terus prioritas yang benar. Cari Tuhan, cari wajahnya, sembah Dia. Sampai kemuliaannya nyata di dalam kehidupan kita. Bapa, kami rindu. Firman-Mu berkata, bangkitlah menjadi teranglah. Kemuliaan Tuhan itu nyata atasmu. Bangsa-bangsa akan datang, bahkan raja-raja. Bapak, kami rindu gereja ini bangkit dalam kemuliaan-Mu. Kami adalah orang-orang yang akan membawa kemuliaan-Mu bagi kota ini. Bahkan bagi bangsa ini. Mari jangan biarkan gereja ini kehilangan kemuliaan-Mu. Tapi biarkan kami bangkit dengan kemuliaan-Mu. Dan jadi jawaban bagi kota ini. Bapak, kami lepaskan berkat untuk semua anak-anak kami yang di Pondok Waras. Anak-anak kami di sekolah berkebutuhan khusus. Biarkan kemuliaan-Mu melawat dan menyembuhkan mereka semua ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk malam yang indah. Biarkan kami terus tinggal dalam kemuliaan-Mu. Karena dalam kemuliaan-Mu kami beroleh semua jawaban. Dalam kemuliaan-Mu ada sukacita yang melimpah-limpah. Dalam kemuliaan-Mu ada kekuatan yang selalu baru. Terima kasih ya Bapa. Mari angkat tanganmu. Demikianlah firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Yang percaya terima berkatnya berkataan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.